para pemirsa tim Protokol 8. Jumpa kembali dengan saya, Danos Tagalung. Salam sehat dari saya dan tim. Di sini saya bersama dengan tim Rizky, Yudung, Aisyah, Imelda, juga Ayu. Para pemirsa tim Protokol 8, hari-hari berganti, tahun berganti, jam berganti, dan kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan kita. Para pemirsa, di sini kita akan membahas tentang apa arti kata menunggu. Para pemirsa tim Protokol 8, menunggu adalah kadang sebagian mengatakan menunggu adalah pilihan yang membosankan, jenuh, bosan, dan kesal. Tetapi tidak semua kata menunggu itu sesuatu yang mengesalkan atau membosankan kita. Ada kata saat menunggu itu sesuatu yang membuat kita sukacita, menunggu kebahagiaan, menunggu keindahan, menunggu buah masak dari pohonnya, menunggu kabar sukacita. Jadi kita jangan melihat kata menunggu itu sesuatu membosankan atau sesuatu negatif. Dari para pemirsa tim Protokol 8, kadang kita memang menunggu, bosan, jenuh, kesal. Tetapi ada saatnya kita menunggu yang sukacita. Seperti saya menunggu teman saya yang berjanji akan memberikan ini. Wih, betapa bahagianya kita ketika dia datang. Atau menunggu, para pemuda menunggu kasihnya yang akan datang. Atau seorang ibu menunggu anaknya yang akan datang jumpainya. Atau kita menunggu hari-hari bahagia ketika ulang tahun atau hari lain yang membuat kita sukacita. Ya, sederhana aja deh. Para petani, dia menunggu padi menguning. Dia tidak bosan, bahkan dia sambil menunggu mengawasi padi itu supaya tidak dirusak oleh hama. Ya, baik hama burung, hama tikus, atau hama lainnya. Ya. Jadi jangan kita berpikir kata menunggu itu yang salah, kata konotasi jelek. Tapi padahal menunggu itu ada pekerjaan yang membuat kita ada harapan. Jadi ada satu sisi menunggu adalah jadi satu sisi. Kadang menunggu itu ada pekerjaan yang harapan. Dengan menunggu kita ada berharap sesuatu. Menunggu kita adanya keinginan sesuatu yang akan dicapai. Menunggu adalah menunggu hasil akhir apa yang dicapai, seperti menunggu kelulusan, pengumuman kelulusan. Itu kita bergetar. Lulus ke aku. Nah, saya menunggu, kita berharap dan berdoa. Ya. Menunggu datangnya hujan, menunggu atau menunggu nomor antrian seperti yang pernah saya alami di rumah sakit penantian. Ya. Ketika kita dipanggil, senang banget, sukacita banget, gembira banget. Para pemirsa tim Protokol 8, tadi menunggu dan menunggu. Kalau kita artikan banyak menunggu yang sifatnya positif, ya. Menunggu hasil dia, menunggu hasil panen, menunggu buah matang, menunggu pengumuman pemenang, menunggu kabar gembira, menunggu wesel kalau waktu masih kuliah dulu, ya. Menunggu pengumuman ujian. Nah, itu semua berakhir dengan sukacita. Semua berakhir dengan kegembiraan, ya. Semua berakhir dengan sukacita dan indah. Nah, menunggu itu melatih kita sabar. Ingat, menunggu melatih kita untuk sabar, tenang, menyikapi segala persoalan, dan tidak melatih kita untuk tidak emosi. Karena ketika kita nggak sabar, maka akan terjadi hal yang negatif. Contohnya hal negatif ketika kita menunggu nomor panggilan, karena nggak tahan kita ke depan, memaksa untuk panggil duluan. Padahal kita sudah ada aturan. Ketika kita pas aturan dipanggil, maka terjadi kebahagiaan, terjadi sukacita. Oh, saat aku dipanggil. Jadi jangan main asal terobos. Jangan main asal kita, yang penting saya bisa, yang lain nggak peduli. Tidak. Menunggu melatih kita kesabaran, menunggu melatih kita tenang, menunggu mendekatkan kita kepada Tuhan. Kenapa kita menunggu mendekatkan kita pada Tuhan? Contohnya menunggu hasil panen.
Ya, selama kita melakukan panen kita berdoa, ya Tuhan berikan panen yang bagus, berikan sawahnya bagus, jauhkan dari hama. Hama juga menunggu hasil ujian. Kita berdoa, Tuhan supaya hasil ujian ini baik, jangan ada masalah. Atau ketika kita sakit, menunggu hasil lab, kita berdoa semoga hasil lab ini tidak ada masalah, hasil lab ini tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi itulah kita menunggu, ya. Melatih kesabaran, mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Mencoba untuk menenangkan diri, memikirkan hati yang gembira, ya. Itulah kata menunggu. Jadi para pemirsa tim Kata8, jangan lupa, ya. Jangan sekali-sekali kita menentang isi hati kita. Ketika kita menunggu sesuatu, jangan kita langsung secara cepat, secara membabi buta kita potong. Nah, itulah kata menunggu. Ya. Kayak umat Muslim ketika menunggu beduk puasa, menunggu beduk. Begitu dengar beduk kan senang, gembira, dan gimana? Itulah menunggu yang berakhir dengan kebahagiaan. Menunggu datangnya hari raya. Buat Kristen, bentar lagi Natal. Menunggu Natal dengan menyambut Natal bersukacita, dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi kata menunggu itu banyak kita buat yang positif. Dengan menunggu kita dilatih untuk sabar, tenang, coba introspeksi diri, menenangkan pikiran, dan juga hati. Jadi para pemirsa tim Kata8, jangan lupa, setiap kita menunggu harus kita selalu berdoa, mendekat diri pada Tuhan. Ya. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Jangan lupa konten kita di subscribe, like, share, dan komen. Dan tunggu konten berikutnya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera dari kami tim Kata8. Assalamualaikum, shalom buat kita semua.